Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu. Kita berharap mudah-mudahan majelis ini mengantarkan kita kepada makfirahnya Allah. Mudah-mudahan majelis ini mengantarkan kepada marudhatillah, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga majelis taklim yang kita adakan ini mengantarkan kita kepada keselamatan dunia kita dan keselamatan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas lanjutan kajian pada Ahad yang lalu, yakni berkaitan dengan fikih ngerumpi kita. Pada pembahasan yang kedua berkaitan dengan masalah pertemanan. Ya, salahkah jika saya harus memilih? Sebagaimana telah kita kupas, telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu betapa pentingnya memilih seorang teman ini. Setelah kita bicarakan bersama, kita pelajari, kita renungkan ayat Al-Quran, kita pelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dengarkan wasiat-wasiat ulama, begitu besar pengaruh yang ditimbulkan oleh pertemanan ini. Ya. Sehingga pertemanan ini bukan hanya mendapatkan suatu persahabatan saja, bukan hanya dengan pengenalan semata, namun memiliki efek, memiliki dampak-dampak yang sangat besar. Ya, memiliki dampak-dampak yang sangat besar, memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Bukan cuma dalam urusan dunia, tapi dalam urusan pemikiran, urusan agama, keyakinan, dan juga berefek kepada urusan-urusan akhirat. Pada pertemuan yang pertama,
kita membahas tentang buah. Ya. Karena dalam Al-Quran kita tidak boleh bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik. Allah dan Rasul-Nya telah melarang kepada kita semua. Jangan bersahabat kepada orang-orang yang zalim. Ya, jangan kamu bersahabat kepada orang-orang yang zalim. Artinya apa? Berarti di situ kita dianjurkan untuk bersahabat dengan orang-orang soleh. Artinya apa? Artinya harus memilih. Ya, tentunya harus memilih. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang buah dari persahabatan dengan orang-orang yang soleh. Itu di dunia manfaatnya sudah kita jelaskan. Nah, pada pertemuan kita pada fasal yang kedua ini, kita akan menjelaskan tentang buahnya di akhirat. Jadi kalau kita bersahabat dengan orang soleh itu apa yang kita dapatkan? Apa yang kita peroleh? Ya, di akhiratnya nanti. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, ya, yang pertama apabila kita bersahabat, ya, berkasih sayang, berteman dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada hari di mana hari itu tidak ada naungan satupun dan tidak mendapatkan naungan seorang pun kecuali dari di antara 7 golongan manusia. Yang salah satunya adalah rojulani yatahabbani fillah. Nih, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanannya, karena keyakinannya, karena manhajnya, karena akhlaknya. Bukan persahabatan yang dibangun di atas urusan dunia. Ya. Bukan hubungan persahabatan karena emosional. Tapi hubungan yang dijalin karena Allah. Dan itu tidak mungkin apabila ya itu bukan dari kalangan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang beriman. Persahabatan di atas maksiat itu nggak bisa di atas agama Allah, di atas nama Allah, atau di atas karena Allah, tidak bisa. Ya, persahabatan karena Allah, saling mencintai karena Allah itu bisa dibangun di atas kebaikan, di atas ketaatan, di atas keimanan, di atas akidah. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi menyebutkan ada 7 golongan yang disebutkan oleh beliau yang akan mendapatkan, ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Ya, yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada hari di mana tidak ada seorang pun yang mendapatkan naungan itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ayyuhal ikhwah, di hari yang sangat panas, matahari hanya beberapa mil dari kepala kita, dan manusia pada saat itu berkumpul dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki. Tidak ada payung, tidak ada rumah, tidak ada tempat untuk berteduh. Dan Allah menyiapkan naungan kecuali hanya dengan 7 golongan. Salah satunya rojulani yatahabbani fillah. Nih, orang-orang 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman, karena ketakwaan, karena akidahnya, karena amal solehnya, karena akhlaknya. Ini yang pertama, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan urusan kecil.
Ini urusan sangat besar karena 7 golongan yang dijamin oleh Allah ini semuanya adalah perkara-perkara yang sangat langka. Artinya apa? Sedikit sekali yang melakukannya ini. Sedikit sekali yang melakukannya. Yang mendapatkannya. Yang memperolehnya ini. Dan kita berharap mudah-mudahan pertemanan kita, persahabatan kita, persaudaraan kita, interaksi kita itu mudah-mudahan dibangun di atas landasan fillahi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dikuatkan dengan sebuah hadis qudsi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jal, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ainal mutahabbuna bijalali fi dhilli arsi yauma la dhilla illa dhilli, kata Allah. Ya, pada hari itu, ya pada hari di mana orang-orang dalam kondisi yang penuh dengan kesengsaraan, dengan penuh kepanasan yang luar biasa, ya, di gurun Sahara yang sangat mengerikan. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ainal mutahabbuna bijalali. Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena Allah dengan kebesaranku ini? Ya, fi dhilli arsi yauma la dhilla illa dhilli. Mereka berada di bawah naungan arsku pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dan imam-imam yang lainnya dalam keadaan derajat sahih. Ini yang pertama pemirsa sekalian, ya, keutamaan, keistimewaan persahabatan karena Allah. Itu di akhiratnya. Kemudian yang kedua, nah ini yang lebih menakjubkan lagi, yang lebih menggembirakan lagi, yang lebih dahsyat lagi. Apa itu? Orang-orang yang bersahabat karena Allah. Bersahabat dengan orang-orang saleh, bersahabat dengan orang-orang yang muttaqin. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan derajat yang dirindukan oleh para nabi alaihimu salatu wassalam dan dirindukan oleh para syuhada. La haula wala quwata illa billah. Tidak main-main. Ya, tidak main-main. Jadi orang yang bersahabat dengan orang-orang saleh, bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa, bersahabat dengan orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat dia mendapatkan derajat di mana derajat itu diinginkan, dirindukan, ya, oleh para nabi dan para syuhada. Coba bayangkan, bukankah kedudukan manusia yang paling tinggi derajat iman itu adalah kenabian? Ya. Kemuliaan orang yang mulia adalah kemuliaan syuhada. Tetapi para nabi, para syuhada merindukan tempat ini karena kedekatannya kepada Allah. Kemuliaan tempatnya, keagungan kedudukannya. Sampai para nabi merindukan tempat tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Nabi SAW, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, isma'u wa'kilu. Wahai manusia, kata Nabi, dengarkan dan pahamilah. Renungkanlah. Wa'lamu, ketahuilah olehmu sekalian, anna lillahi azza wa jalla ibadan laisu bi anbiya wala syuhada. Ya. Wala anbiya wala syuhada. Ketahuilah bahwa Allah memiliki para hamba. Ya, Allah itu memiliki para hamba yang mereka itu bukan para nabi. Mereka itu bukan para nabi. Dan mereka itu juga bukan syuhada. Bukan orang-orang yang mati syahid. Akan tetapi yakbituhumun nabiyuna wa syuhada ala manazilihim wa qurbihim minallahi. Ya, akan tetapi para nabi dan para syuhada, ya, sangat berkeinginan seperti mereka, ingin mendapatkan kedudukan mereka, ya, karena dekatnya kepada Allah,
karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena kedudukannya yang sangat mulia ini. Fajasa rajulun minal Arab. Ya, kemudian ada orang Arabiyu, ini orang Badui bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Arab Badui mengatakan kepada Nabi, ya, terhadap cerita ini tadi tentang apa yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kok begitu mulia, kok begitu hebat. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, nasun minan nas laisu bi anbiya wala syuhada yakbituhum al anbiya wa syuhada ala majalisihim wa qurbihim minallahi an'idhum lana jullahum lana yakni sifhum lana syaklahum. Ya, kata orang Arab Badui, ya Rasulullah, ada seorang manusia, ada manusia yang mereka itu bukan nabi, bukan syuhada, tapi Anda menceritakan mereka memiliki kedudukan yang para nabi dan para syuhada itu sangat ingin memiliki kedebat. Artinya iri dengan kedudukan itu, merindukan tempat tersebut. Luar biasa ini. Ya, luar biasa ini ayol ikhwah. Oleh karena itu para orang Arab Badui tadi mengatakan, sifhum lana syakluhum lana ya Rasulullah. Coba sebutkan kepada kami bagaimana ciri-ciri mereka. Bagaimana tanda-tanda mereka. Artinya manusia yang macam apa yang mendapatkan kedudukan semacam ini. Amal apa yang mereka lakukan. Keistimewaan apa yang mereka miliki. Ibadah apa yang mereka kerjakan. Bahwa mereka bukan nabi, bukan syuhada, tetapi para nabi, para syuhada merindukan kedudukan tersebut. Betapa mulia dan agungnya tempat tersebut. Maka orang Arab Badui ingin mendapatkan penjelasan amal apa, ciri-cirinya bagaimana, perbuatan apa yang dilakukan supaya bisa meraih tempat tersebut. Fasarra wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisu'alil Arab. Maka Nabi tersenyum ketika ditanya oleh Arab Badui tersebut. Kemudian beliau menjelaskan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum nasun min afna'in nas wa nawazi'il qabail lam tasil bainahum arham wa mutaqaribah tahabbu fillahi wa tasaffu yadhi'allahu lahum yaumal qiyamah manabira min nur fayajlisuna 'alaiha fayaj'alu wujuhahum nuran wasiyabuhum nuran yafza'un nasu yaumal qiyamah wala yafza'una wahum awliya'ullahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Masya Allah. Apa kata beliau? Beliau menjelaskan mereka itu adalah orang-orang yang tidak dikenal di kalangan manusia dan dia terasing. Nih, makanya kita jangan sampai senang menjadi orang terkenal itu. Padahal manusia itu paling senang terkenal. Ya, kalau nggak terkenal dia mencoba untuk memperkenalkan diri mereka, memasang wajah mereka, status mereka di di Facebook, di Instagram dan bermacam-macam media untuk menampilkan dirinya dan memperkenalkan dunia kepada dirinya ini. Subhanallah. Sementara orang yang mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang tidak dikenal. Artinya orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Orang yang tidak ingin diketahui kemuliaannya di sisi manusia. Intinya orang-orang yang tersembunyi. Orang-orang yang tidak ingin di hatinya untuk terkenal. Adapun nanti kalau terkenal bukan karena keinginannya. Tapi karena Allah yang mengenalkan, maka itu berbeda lagi. Ya, seperti para nabi terkenal. Apa para nabi itu riak? Tidak. Ya, mudah-mudahan pemirsa memahaminya. Jadi orang yang tidak dikenal itu orang yang tidak memperkenalkan dirinya. Tidak menyanjung-nyanjung dirinya, tidak memberitahukan tentang kemuliaan dirinya. Ya, ini ya, dan dia terasing, orang-orang yang terasing di mata manusia. Kemudian
Mereka tidak memiliki tali kekerabatan satu sama lain, tetapi mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi satu saf, satu barisan. Masya Allah, ini mereka saling mencintai karena Allah, padahal mereka tidak punya hubungan kekerabatan, tidak punya hubungan darah, tidak punya hubungan kekaripan, hubungan rahim mereka, tidak ada hubungan kekeluargaan mereka. Tapi mereka bisa saling mencintai, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Nabi menjelaskan seperti satu shaf, menjadi satu barisan antara yang satu dengan yang lain. Sinergi antara yang satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling mencintai, saling memenuhi kebutuhan. Ya, saling membantu dalam kekurangan. Perhatian antara yang satu dengan yang lain, memikirkan kondisi yang satu dengan yang lain. Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Allah menyediakan mimbar-mimbar dari cahaya. Subhanallah. Ini mimbar yang kemudian ini makomnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Dan mereka sebagai diberikan tempat, ya, diberikan tempat duduk yang menjadikan wajah dan bahkan mereka pun bercahaya. Tempat duduk mereka bercahaya, wajah mereka, pakaian mereka ikut bercahaya pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Pada hari kiamat nanti manusia diliputi dengan rasa takut, namun mereka tidak memiliki rasa takut. Mereka itu adalah aulia Allah, para wali Allah. Nah, siapa wali-wali Allah? Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Itu wali-wali Allah. Ya, bukan orang-orang yang dikatakan orang-orang awam. Orang punya kesaktian, orang bisa ini, bisa itu, punya kelebihan-kelebihan yang tidak pada umumnya. Bukan hanya itu saja. Adapun kalau orang punya kelebihan-kelebihan itu belum tentu itu wali Allah. Tukang sihir punya kelebihan, ya. Tukang sihir punya kelebihan, tapi mereka bukan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang punya kesaktian belum tentu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ada pembahasan tersendiri tentang definisi aulia Allah. Siapa wali Allah. Nanti pada satu saatnya nanti kita akan bahas tersendiri. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini keistimewaan. Ya Allah, ini keistimewaan. Jadi dengan hadis ini, pada poin yang kedua, ini mereka memiliki kedudukan yang dirindukan oleh para nabi dan para syuhada. Tempat duduk mereka, wajah mereka, baju mereka, pakaian mereka, itu bercahaya. Saking mulianya mereka. Ya, saking mulianya mereka di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat, di saat orang-orang diliputi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa, mereka ini tidak ada kekhawatiran di hatinya. Makanya disebutkan oleh Nabi, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut dan mereka tidak bersedih atas keadaan mereka ini. Ini kenikmatan yang kedua apabila kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang ketiga, apa keistimewaan yang kita dapatkan di akhirat kelak? Ya, apa keistimewaan yang kita dapatkan di hari kiamat kelak ketika kita bersahabat dengan orang-orang soleh? Kenikmatan yang ketiga adalah akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang soleh tersebut. Bersama dengan orang-orang soleh tersebut. Baik dari kalangan para nabi, para syuhada, as-siddiqin, as-solihin, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dalam surah An-Nisa. Bisa kita simak surat An-Nisa. Pada ayat yang ke-69, Allah Tabaraka wa Ta'ala
menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuti'illaha war-rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, ya, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, ya, orang-orang yang syahid dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Maka ketika menafsirkan ini oleh para ulama disebutkan di beberapa hadis, di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbu rajulun qauman illa husyira ma'ahum. Masya Allah. Tidaklah seseorang mencintai suatu kaum, ya, tidaklah seseorang mencintai suatu kaum illa husyira ma'ahum, melainkan dia akan dikumpulkan bersama kaum yang dia cintai itu. Ya, hari ini kalau kita mencintai para nabi, mencintai Nabi Ibrahim, mencintai Nabi Musa, kagum kepada Nabi Nuh, kagum kepada Nabi Sulaiman, kagum kepada Nabi Yunus, kagum dengan Nabi Yusuf, dan seterusnya, kepada seluruh para nabi. Kemudian mencintai para sahabat, mengagumi kesalahan mereka, mentakjubi ketakwaan mereka. Lalu kita berusaha untuk mengikuti jejak mereka, bukan cuma mencintai semata. Ya, ini tolong dicatat, bukan cuma mencintai semata, tapi mengikuti jejaknya. Kalau mencintai tidak mengikuti jejaknya, bisa kita lihat orang Yahudi mengatakan cinta para nabi, tetapi perbuatan mereka tidak mengikuti jejaknya para nabi. Orang Nasrani mencintai para nabi, tapi perbuatannya menyelisih para nabi. Maka cinta saja tanpa dengan ittiba kepada orang-orang yang dicintai itu, maka kecintaan itu tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, ini tolong dipahami benar. Dari mencintai para nabi, mencintai orang-orang saleh, mencintai orang-orang yang taat kepada Allah, lalu mengikuti kiprah mereka, mengikuti jejak mereka, mengikuti perbuatan-perbuatan amal-amal saleh mereka, dan menjadikan mereka sebagai qudwah, menjadikan mereka sebagai imam di dalam kehidupannya. Maka kecintaan semacam ini itu akan menghasilkan nikmat yang besar sekali, yakni mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan para orang-orang yang dicintainya. Jadi kalau kita mencintai para nabi, sangat mungkin kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama nabi, dengan syarat kita mengikuti jejaknya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita mengikuti jejaknya Nabi alaihi wassalatu wassalam, dari ketakwaannya, dari keimanannya, dari risalahnya, dari sunnah-sunnahnya. Ya, makanya kalau sekarang banyak orang-orang yang mengklaim diri mereka cinta Rasul, majelis Rasul, ya, dan apa saja di situ, tetapi kita lihat perbuatannya jauh daripada sunnah Nabi SAW. Justru mereka mencela orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ini maka renungkan baik-baik. Kemudian ada sebuah asar dari sahabat Anas radhiyallahu an, di mana sahabat Anas menceritakan, jadi anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW minas sa'ah, mata sa'ah. Kata sahabat Anas, ada seorang bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat ini? Setelah Nabi ditanya tentang hari kiamat, Nabi menjawab. Apa jawab beliau? Wa ma a'datta laha. Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat ini? Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat ini? Maka
Orang tersebut mengatakan la syai'an illa anni uhibbullahu wa rasulah. Ya. Dia menjawab, ya, saya tidak mempersiapkan sesuatu kecuali cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Saya sangat mencintai Allah dan saya sangat mencintai Rasul. Apa kata beliau? Nabi menjawab kepada orang tersebut, anta ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Nah, mendengar pernyataan ini, kata Anas mengatakan, fama farihna bi syai'in farihna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'an man ahbabta. Kata sahabat Anas, ya, ketika mendengarkan Nabi SAW berkata tersebut, sungguh kami tidak merasakan setelah masuk Islam kegembiraan yang lebih hebat Nabi SAW. Artinya kami sangat berbahagia mendengarkan ucapan Nabi ini, yakni engkau atau seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Ya. Maka Anas mengatakan, melanjutkan, apa kata beliau? Fa'ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sangat mencintai Nabi, kata Anas. Wa Abu Bakrin wa Umar. Dan aku sangat mencintai Abu Bakar. Aku sangat mencintai Umar. Kata sahabat Anas, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum. Dan aku sangat berharap, ya, aku sangat berharap bisa berkumpul dengan mereka dengan sebab kecintaanku kepada mereka. Dalam riwayat yang lain, walaupun amalku belum sebagus amal mereka, tapi aku sangat mencintai dan sangat mengidolakan mereka. Aku sangat bisa berharap untuk bisa bertemu dan berkumpul dengan mereka. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, maka ini perhatikan dengan baik. Nah, kalau sekarang kita mengatakan cinta kepada Nabi, tidak dilarang. Ya, orang mengatakan aku cinta Nabi, aku cinta Rasul, aku cinta orang soleh, aku cinta para sahabat, itu boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Permasalahannya itu adalah apa buktinya? Apa buktinya? Apakah berfaedah? Apakah bermanfaat orang mengatakan cinta tanpa adanya sebuah konsekuensi? Ya. Orang mengatakan cinta tanpa ada sebuah konsekuensi, itu adalah kebohongan. Oleh karena itu Allah sindir dalam hal ini. Allah jelaskan di dalam surat Al-Imran, ya, dalam surat yang ketiga. Surat yang ketiga, mari kita simak bersama-sama pada ayat yang ke-31. Surat 3 ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, Masya Allah. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ulama tafsir yang paling terkenal di dunia Islam ini. Coba bisa kita lihat pada ayat ini, nanti bisa disimak, nanti yang punya tafsir dilihat di sana. Apa kata beliau? Barang siapa yang mendeklarasikan diri cinta kepada Allah, ya, barang siapa yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tidak mengikuti jejaknya Nabi Muhammad, tidak mengikuti sunnahnya, maka deklarasinya, pernyataannya adalah bohong, kata beliau. Itu kebohongan. Itu kebohongan. Orang yang menyatakan cinta kepada Allah tetapi tidak mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi, tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi beliau, menyimpang dari ajarannya, mengambil jalan yang lain. Nabi mengajarkan cara ibadah, kita punya cara lain.
Coba sederhana saja. Dari mulai wudhu kita. Apakah cara wudhu kita ini sudah sesuai dengan cara wudhu Nabi? Cara makan kita, cara berpakaian kita, cara tidur kita. Kenapa? Itu semua sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Sudah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Nah, oleh karena itu ini perlu adanya sebuah klarifikasi antara pernyataan dengan realita. Kalau klaim-klaiman begitu banyak. Orang Yahudi mencintai Nabi Isa, tapi perbuatannya menyelisih Nabi Isa. Menyelisih, bukan mengikuti. Orang Nasrani mengatakan cinta kepada Nabi Isa. Dan mencintai para nabi-nabi yang lain. Tapi kenyataannya kita lihat. Realisasinya kita simak. Begitu juga orang Yahudi. Nah, jangan sampai kita mengikuti jejak mereka. Jangan sampai kita meniru sifat-sifat mereka. Ini bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang berbahagia. Ya, manfaat bersahabat dengan orang-orang yang soleh di akhirat. Kita akan mendapatkan kita akan dikumpulkan oleh Allah sama dengan mereka. Begitu juga kalau kita nanti mencintai para pelaku maksiat. Na'udzubillah min syarri dzalik. Orang-orang yang pikirannya menyimpang, orang-orang yang akalnya menyimpang, orang-orang yang akidahnya menyimpang, orang-orang yang sifatnya tidak baik, lalu kita idolakan. Kita akan dikumpulkan bersama mereka. Jangan menggambarkan seperti sekarang. Karena ada sebagian orang mengatakan, aku mengidolakan artis biar nanti kalau saya mati dikumpulkan para artis. Antum gambarkan wajah artis itu seperti itu di akhirat. Wajah ini dirubah sejak keluar dari kubur. Ya, wajah ini dirubah sejak kita keluar dari kubur. Bahkan sudah di dalam kubur itu sudah berubah. Bagaimana kita membanggakan orang-orang yang maksiat? Makanya di sini ada nasihat bagi teman-teman, bagi para pemirsa, ya, yang mungkin cinta olahraga atau cinta seni barangkali. Tolong diperhatikan ini. Apakah yang kita cinta itu jalan menuju keselamatan atau kesengsaraan? Maka perhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya, perhatikan dengan sebaik-baiknya. Ditambah lagi, ini akan membawa bencana yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, dan yang terakhir adalah mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang terakhir, yang keempat, ya, keistimewaan bersahabat dengan orang-orang soleh. Keistimewaan mencintai orang-orang yang taat kepada Allah, yang berilmu, yang beriman, yang jujur dalam ilmu dan imannya, maka kita mendapatkan keselamatan sebagaimana keselamatan yang Allah berikan kepada mereka. Allah memberikan kebahagiaan kepada kita sebagaimana Allah berikan kebahagiaan kepada orang-orang yang soleh tersebut. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini keistimewaan dan itu yang terakhir tadi, itu cita-cita tertinggi kita. Kebahagiaan dan keselamatan itu cita-cita tertinggi kita. Cita-cita yang paling utama kita untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan sekarang dampak buruk bersahabat dengan orang-orang yang tidak beriman. Nauzubillah min syarri dzalik. Ya, orang yang rusak, orang musyrik, orang kafir. Ya, makanya ada sebagian kaum muslimin bertanya, kenapa kita dilarang bersahabat dengan orang kafir? Kan sama-sama makhluknya Allah Ta'ala. Kalau dikatakan sama-sama makhluknya Allah, kenapa Anda tidak bersahabat dengan ular? Bukankah ular itu juga makhluknya Allah? Ya, kenapa Anda tidak bersahabat dengan buaya? Itu bahaya, Ustadz. Nah, Anda tidak mikir tentang buaya. Orang-orang yang tidak punya iman itu bahaya. Lebih bahaya dari buaya tersebut. Ya, tapi kan mereka juga berbuat baik, sama. Nah, kebaikan standarnya itu apa? Standar baiknya itu apa? Ya. Kemudian nanti ada pernyataan-pernyataan syubhat-syubhat.
Kita nggak boleh menjelek-jelekan. Kita tidak menjelek-jelekan orang. Ya, tidak menjelek-jelekan orang. Tapi kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahannya sekarang, ya, apakah kita meyakini Quran itu benar itu dulu? Ya, kita katakan dulu. Kita tanyakan dulu. Apakah kita meyakini Al-Quran itu benar? Kalau benar bahwa Al-Quran itu firman Allah dan yang difirmankan Allah itu pasti benar, Allah menyatakan di dalam Al-Quran orang kafir itu jelek. Allah yang mengatakan. Maka kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang musyrik itu jelek. Orang munafik itu jelek. Siapa yang bilang begitu? Allah dan Rasul. Lah kita mengikuti Allah dan Rasul untuk memberikan pernyataan semacam ini. Sehingga nanti kita harus berhati-hati dengan orang-orang seperti ini. Bersahabat, berteman, menjadikan kekasih, menjadikan orang kepercayaan, menjadikan pemimpin. Jangan diambil dari orang-orang yang disebutkan buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan mereka, maka Allah pasti tahu siapa mereka dan apa yang tersimpan di dalam hati mereka. Nah, kalau nanti ada orang tetap kekeh, ngotot, ya tetap ngotot, bertahan, enggak, menurut saya semua orang boleh kita jadikan teman, orang baik, orang buruk boleh kita jadikan teman. Ya silakan, itu urusan Anda. Tetapi Allah ingatkan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi SAW. Sudah dijelaskan oleh Allah. Sudah diterangkan oleh Allah. Dampak buruknya ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang tidak beriman. Bersahabat dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Orang-orang yang membenci Allah, membenci Rasul, jangan dijadikan teman akrab. Jangan dijadikan teman akrab. Apa dampak buruknya? Akibat yang diperoleh orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik. Pertama, ya, dampak buruknya di dunia ini. Dampak buruknya kita bagi menjadi dua. Yang pertama, dampak buruk di dunia. Kerugian yang besar. Apa itu? Allah akan mencerai beraikan hati-hati mereka ini. Ya Allah. Ya. Jadi inilah rahasianya. Inilah rahasianya. Kenapa Islam mengingatkan kita, menganjurkan kepada umatnya agar memperkuat persaudaraan di antara kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melarang mereka saling memboikot antara yang satu dengan yang lain, ya, memboikot antara satu dengan yang lain, membenci antara kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain. Allah larang tersebut. Nah, kalau ini dipertahankan, orang-orang masih ngotot, mereka mencintai, berkasih sayang kepada orang-orang munafik yang sudah jelas-jelas mereka itu membenci Allah dan Rasulnya, maka mari kita lihat penyebutan-penyebutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita lihat, jadi Allah akan mencerai beraikan hati mereka. Artinya hati mereka nggak mungkin menyatu. Walaupun tubuh mereka berkumpul, mereka bersinergi, mereka bergabung, tapi ingat, hati mereka tercerai berai. Itu Allah yang menyatakan. Bisa kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di dalam surat 14, surat Al-Hasr, surat 59, ya, surat 59. Mari kita simak bersama-sama. Surat 59 pada ayat yang ke-14. Ya, pada ayat yang ke-14. La yuqatilunakum jami'an illa quram muhassanatin aw min wara'in judur. Ba'suhum bainahum syadid, taksabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka itu sangat hebat. Ya. Kalau sekarang kita lihat, mungkin di satu negara ada orang komunis, Syiah, munafik, liberal berkumpul menjadi satu. Tapi hati mereka itu saling mencurigai.
Ya. Hati mereka itu saling membenci, saling mengintai, saling mengancam antara yang satu dengan yang lain. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya permasalahannya, Anda yakin gak dengan Al-Quran? Ya. Ini kan kita lihat orang Yahudi, orang Nasrani itu beda akidahnya. Berpisah keyakinannya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu. Ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan di antara sesama mereka itu sangat hebat. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan taksawubuhum jami'an. Kamu kira mereka itu berkumpul, mereka itu bersatu. Padahal wakulubuhum syatta, tetapi hati-hati mereka itu berpecah belah. Itu musuh-musuh Allah, itu para pelaku maksiat. Contoh sederhana pemirsa sekalian, antum lihat. Kalau ada orang duduk-duduk ya kumpul judi, itu kan satu letting sama mereka, satu madhab. Ya, satu madhab perjudian, ya. Mereka kan kelihatannya ini satu sekongkol, itu rombongannya, gerombolannya, gengnya. Kita kan gambarkan geng itu kumpul jadi satu. Antum lihat orang judi duduk bareng-bareng itu saling mengalahkan, bukan saling mengalah. Saling menghabiskan, saling membantai di sana. Saling merugikan. Bukankah ini keburukan? Bukankah ini azab dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bersahabat, yang sahabat kita ingin kalah, menginginkan kita kalah, menginginkan kita rugi, menginginkan kita menderita. Coba lihat itu. Ada nggak orang saling judi, kemudian saling mengalah? Kamu saja yang menang, kamu saja yang bahagia, aku menderita nggak apa-apa. Nggak ada ceritanya, aku harus menang, kamu harus aku kalahkan. Walaupun mereka satu rumpun, yang kelihatannya mereka adalah berkumpul. Tukang adu jago, coba lihat. Saling mengalahkan tidak? Saling mengalahkan. Bukan saling mengalah. Saling menghancurkan. Saling menghancurkan. Jadi ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persaingan di antara mereka. Percekcokan di antara mereka. Pertikaian di antara mereka. Perang yang terselubung. Dan itu akan menjadi bom waktu saja. Ini yang pertama. Azab bagi orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang yang tidak beriman. Ini azabnya di dunia. Masya Allah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah hati mereka jauh dari kasih sayang. Hati mereka jauh dari kasih sayang. Dipenuhi dengan kebencian antara yang satu dengan yang lain. Jadi para pelaku keburukan, para pelaku maksiat tidak memiliki kasih sayang di antara mereka. Ya, bahkan jangankan untuk mencintai orang lain, untuk mencintai diri mereka sendiri tidak bisa mereka itu. Ya, subhanallah. Lihat para pemabuk, kumpul para pemabuk, dia di mana letak hilangnya kasih sayang ini? Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana orang-orang yang hatinya kasih sayangnya telah dicabut dari hatinya oleh Allah taala. Kasih sayangnya sudah dicabut, dihilangkan oleh Allah dari hati-hati mereka. Sehingga hati yang satu dengan hati yang lain itu saling menyesatkan, saling menyengsarakan, dan saling mencelakakan. Dan ini diawali dengan komando syaitan. Komandonya adalah syaitan. Di mana setan disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Shad ayat 82. Surat Shad ayat 82. Wa qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, ya, demi kekuasaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kata iblis, aku akan sesatkan mereka semuanya. Tanpa sisa, kata iblis, tanpa sisa. La haula wala quwata illa billah. Kita lihat pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah. Yang tadi saya sebutkan, kasih sayangnya dicabut oleh Allah dari hatinya, sehingga mereka tidak mencintai diri mereka sendiri. Pemabuk menghancurkan dirinya sendiri, merusak dirinya sendiri, lahirnya, batinnya dihancurkan. Maka para pemabuk tidak mungkin dia ingin hancur sendiri. Dia pasti mengajak orang lain untuk melakukan apa yang dia lakukan. Mengajak temannya, awal ayo cuma 1 gelas saja, demi teman katanya. Makanya hati-hati. Makanya hati-hati. Ya, para penjudi kita lihat
Saling menghancurkan, menawarkan perjudian pada orang lain. Ayo judi bersama saya. Karena dia tidak bisa menjalani hidup tanpa dibantu oleh orang lain. Praktek perjudian itu bisa berjalan kalau dibantu dengan orang lain. Lalu kalau kita masuk di dalamnya, berarti kita menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan orang lain. Inikah orang yang akan kita jadikan teman? Orang seperti inikah yang akan kita jadikan sahabat? Ya, begitu juga orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Mereka akan mengajak kekafiran kepada Anda. Inilah keburukannya. Orang kafir itu orang-orang yang menentang Allah. Kok kita katakan baik? Ya. Apa yang kita katakan baik itu? Baiknya di mana dia? Masya Allah, ini renungkan. Gunakan akal. Gunakan hati. Gunakan ilmu. Dan gunakan cakrawala yang baik. Kacamata yang baik. Yakni dengan kacamata Al-Quran. Dan kacamata sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka di situ kita lihat, ya, para pelaku zina, wanita-wanita nakal. Tidak mungkin kalau ada laki-laki datang disuruh pulang, disuruh tobat. Tidak mungkin. Pasti diajak sama dia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Coba apa saja? Apa saja? Orang-orang yang tidak sholat menghalang-halangi Anda sholat. Apakah teman ini yang akan kita jadikan teman? Ya. Kalau kita bertauhid kepada Allah, dihalang-halangi. Orang musyrik mengajak kita musyrik. Atau paling tidak menyuruh kita diam untuk tidak mengatakan kita musyrik. Lalu Anda diam pula. Tidak mengingkarinya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Bagaimana kita punya pandang seperti ini? Kacamata apa yang kita pakai? Ini yang kedua, azab dari Allah Ta'ala. Bahwa orang-orang yang durhaka kepada Allah, hatinya telah dicabut dari kasih sayang. Tidak ada saling mencintai sama mereka, tapi justru saling membenci agar orang lain celaka seperti dirinya. Ya, itu yang kedua, adab di dunia. Adab yang ketiga. Ya, adab yang ketiga. Apa itu? Allah akan melaknat mereka. Ini lebih mengerikan lagi pemirsa sekalian. Ini di dunia ini belum di akhiratnya. Ini di dunia. Allah akan melaknat mereka. Pemirsa sekalian, bersahabat dengan orang-orang yang durhaka, bersahabat dengan orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang zalim, itu akan mendapatkan hukuman-hukuman yang sangat banyak. Nah, di antara hukuman bagi orang-orang yang bergaul dengan orang-orang zalim, orang-orang yang jahat, ada mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan kutukan dari Allah atas kezaliman dan kemaksiatan ini. Atas kezaliman dan perbuatan yang telah melampaui batas ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah. Ya, surat Al-Maidah ayat 78-79. Bisa kita simak surat 5 ayat 78-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dengan lisannya Nabi Daud dan lisannya Isa putra Maryam. Ya, orang-orang kafir Bani Israel telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Daud dan lisannya Nabi Isa putra Maryam. Ya, disebabkan dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Disebabkan atas kemaksiatan mereka dan sikap melampaui batas. Nah,
Apa perbuatan mereka itu? Kedurhakaan apa yang mereka lakukan? Sehingga Allah sebutkan mereka itu orang-orang durhaka dan melampaui batas. Apa? Allah sebutkan, kanu la yatanahawna an munkarim fa'alu. Kita lihat ayat ini, ya. Mereka satu sama lain itu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Perhatikan ini. Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah, kata Allah, labi sama kanu yaf'alun, buruk sekali apa sebabnya mereka yang mereka kerjakan ini. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, ketika seseorang bergaul, bersahabat dengan pelaku kemaksiatan, walaupun pada awalnya dia gigih mengingkari kemaksiatan temannya, ya, dia gigih mengingkari keburukan temannya, lambat laun kegigihan itu akan pudar, lambat laun ketegasan itu akan hilang, kemudian berangsur dia menganggap remeh kemaksiatan itu. Dia menganggap sepele maksiat itu, kemudian bertingkat, meningkat. Dia anggap biasa maksiat itu. Yang kemudian tidak menutup kemungkinan, dia akan terjerumus, bergabung bersama dalam kenistaan. Dan pada puncaknya, mereka akan dilaknat oleh Allah bersama dengan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Na'udzubillah min syarri dzalik. Oleh karena itu, kita harus tegas dalam masalah ini. Ya. Katakan tidak. Sebagaimana orang-orang ahli maksiat ketika kita ajak kebaikan, mereka tidak segan-segan mengatakan kata-kata tidak kepada kita. Ya. Apa mereka segan kepada kita? Enggak. Maaf, saya nggak bisa ikut kajian. Maaf, saya nggak bisa datang ke tempat antum. Maaf. Terus maaf. Kenapa Anda mengatakan tidak bisa mengatakan kata-kata tidak untuk melakukan hal yang tidak baik? Kalau mereka tidak terhalang, padahal kita ajak kepada kebaikan, kita ajak untuk taat, kita ajak untuk amal soleh, mereka nggak segan. Lalu kita diajak maksiat, kita nggak berani mengatakan kata tidak. Berarti kan kalah, ini menunjukkan kita lemah. Lalu bagaimana kita akan mendiamkan diri, bersahabat, bercengkrama, beramah-tamah dengan orang-orang yang buruk. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, adapun persahabatan-persahabatan yang biasa-biasa saja, seperti bertetangga dengan orang kafir, karena memang itu sudah ketetapan dari Allah, bertetangga dengan mereka, maka kita tetap memenuhi hak mereka, bersosialisasi biasa, yang baik, ya. Tapi jangan jadikan kemudian kita terbawa alur mereka. Yang dilarang dalam persahabatan ini adalah persahabatan yang kemudian menjadikan kita ittiba kepada perbuatannya ini. Sahabat akrab CS itu yang dilarang. Menjadikan mereka orang-orang yang tidak baik menjadi teman kepercayaan, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Adapun muamalah yang lain seperti jual beli, bertetangga, bersosialisasi, maka ini dibolehkan. Ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, kalau satu misal orang-orang buruk itu adalah kerabat kita, bagaimana? Tetap berbuat baik pada mereka. Doa kebaikan dan hidayah kepada mereka. Ya, doa kebaikan kepada mereka. Doa-doa kebaikan artinya doa-doa hidayah, mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah. Dan kalau itu qadarullah, itu orang tua barangkali. Bagaimana kalau orang tua? Maka tetap kewajiban kita berbuat baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi ilm. Ya, apabila kedua orang tuamu memaksamu. Bayangkan, ada enggak status manusia yang melebihi orang tua untuk kita taati, untuk kita patuhi? Tapi walaupun orang tua yang melahirkan kita, yang menyusui kita, yang membesarkan kita, yang mendidik kita sejak kecil, kalau mengajak, bukan cuma mengajak, memaksa kita untuk bermaksiat, Allah katakan fala tuti'huma. Jangan kamu taati keduanya. Apalagi teman, apalagi sahabat, apalagi orang lain. Tetapi ayat berikutnya mengatakan wasahib umma fid dunya ma'rufa. Tetapi tetap
hendaknya engkau pergauli dengan pergaulan yang baik. Bergaul dengan bergaul yang baik kalau itu adalah orang tua kita. Ya. Maka ketika ini bukan orang tua, ya, adapun persahabatan biasa, mungkin tetangga atau mungkin rekan jual beli, maka kita hubungan baik dari sisi sosial, dari muamalah. Tapi dalam hal-hal yang baik, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, kita sudah punya batasan-batasan tersendiri dan ini hendaknya dicamkan baik-baik. Kemudian yang keempat, dampak buruk di dunia, azab dari Allah adalah apa? Senantiasa kita mendapatkan dosa yang mungkin tidak terbatas. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ya, dosa yang berkepanjangan. Na'udzubillah min syarri dzalik. Na'udzubillah min syarri dzalik. Di mana letak dosanya ini? Letak dosanya adalah kita ikhlas. Kita membiarkan dosa-dosa itu berjalan di depan mata kita. Berapa banyak orang-orang terjebak di sini? Orang alim bersahabat dengan orang-orang buruk. Begitu orang-orang buruk punya acara yang tidak baik, orang alim duduk di situ. Ya, bukankah Allah Nabi SAW mengingatkan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi." Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, apabila kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Kalau kamu punya kekuasaan, cegah itu kemungkaran yang kamu lihat. Kalau kamu tidak punya kekuasaan, tidak mampu dengan kekuatan, maka cegahlah kemungkaran itu dengan lisanmu. Ingatkan. Ingatkan kemungkaran itu. Tegur dia. Itu kewajiban bagi kita. Kalau kemudian kamu juga tidak bisa, tidak mampu mencegah kemungkaran itu dengan tanganmu, maka fabi qalbi. Cegahlah kemungkaran itu dengan hatimu. Ya, cegah dengan hatimu. Dan itu dikatakan oleh Nabi, artinya apa? Benci perbuatan itu. Jangan tempat tersebut, tapi kita saksikan ayyuhal ikhwah. Seorang alim menyaksikan kemaksiatan di depan matanya. Di depan matanya, dan dia diam. Ini menunjukkan adhaful iman. Belum yang lain yang nantinya. Yang nanti pada saatnya, dia akan membela kemaksiatan itu. Dia akan membela kemungkaran tersebut. Menutupi kemungkaran-kemungkaran. Menghilangkan kebaikan-kebaikan. Dan inilah dosa yang berkepanjangan. Yang pada saatnya nanti kita akan menjadi musuh-musuh Allah. Musuh-musuh kebenaran. Ketika kita bersekutu dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diantara adab-adab Allah, dampak buruk bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik, bersahabat dengan orang-orang yang durhaka, bersahabat dengan orang-orang yang menyimpang. Ini baru di dunia. Ini baru bagaimana di akhirat, dampak buruk bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan bagaimana bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik. Dalam kajian yang akan datang, insya Allah akan kita bahas bersama-sama. Jamaah dan sekalian yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang berbahagia, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian kita pada pagi dan siang ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dan kita dipilihkan Allah, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang taat kepada Allah, yang akan membawa kita kepada keselamatan, membawa kita kepada ampunan-ampunan Allah, dan membawa kita kepada kebahagiaan dunia sampai keselamatan dan kebahagiaan yang akhirat, yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.